Namaku Adam. Malam ini aku akan berbagi cerita tentang pengalamanku saat aku berlibur ke rumah temanku di daerah Cipanas. Cerita ini berawal dari rasa rinduku pada teman-temanku. Pandemi saat itu membuat kami jadi jarang bertemu dan berkumpul. Aku dan teman-temanku ini sudah berteman sejak SD. Sampai lulus pun, meskipun berbeda sekolah, kami tetap saling berkomunikasi. Bahkan salah satunya menjadi pacarku. Hingga sampailah pada satu momen ketika kondisi sudah new normal, kami pun memutuskan untuk saling bertemu. Setelah mengobrol panjang lebar di grup WhatsApp, akhirnya kami putuskan untuk bertemu sekalian liburan dan menginap di tempat temanku bernama Ismi yang ada di daerah Cipanas. Singkat cerita, kami berenam bersiap berangkat dari Bandung dengan menggunakan mobil. Di sana ada aku, Agus yang menyetir, lalu duduk di bangku tengah ada temanku yang lainnya. Ada Ismi yang keluarganya di Cipanas, yang kita akan berkunjung ke sana. Rianti pacarku, Intan, dan yang paling belakang ada Rahmat. Jam 8 kami baru memulai perjalanan. Setelah sebelumnya kami menunggu Intan yang datangnya cukup ngaret. Setelah semua siap di mobil, Intan baru datang. Meskipun agak malam berangkatnya, tidak jadi masalah. Selama perjalanan kami pun mengobrol hangat. Topik pembicaraan pun tidak habis. Semua tertawa, mengingat kejadian masa lalu, dan menceritakan masa sekarang. Ya terlihat agak berbeda sih memang Intan. Sepertinya ada sesuatu yang dia pikirkan. Entahlah. Selama perjalanan, semua berjalan lancar dan kami pun keluar dari pintu tol. Dan di sana mulailah terjadi keanehan. Tiba-tiba semerbak tercium bau bunga melati dari dalam mobil. Aku yang mengendus bau itu refleks bertanya pada Agus yang sedang menyetir di sebelahku. Gus, kamu cium bau melati gak? Dia lalu menggelengkan kepalanya, menandakan dia tidak mencium apapun. Aku tengok ke belakang dan menanyakan hal yang serupa. Tapi mereka bilang tidak mencium apa-apa. Bahkan pacarku bilang mungkin itu wangi parfumnya, bukan bau melati. Aku pun tidak ambil pusing, karena wanginya pun sudah hilang. Karena perjalanan saat itu masih lumayan jauh dan hari sudah semakin malam, beberapa dari kami pun tertidur selama perjalanan. Kecuali aku dan Agus yang menyetir. Perjalanan yang tadinya ramai dengan obrolan kini mendadak hening. Dan tiba-tiba
Di tengah keheningan itu, aku tersontak kaget ketika Intan yang tadinya kupikir tertidur tiba-tiba bangun dan bersenandung seperti menyinden dengan bahasa Sunda yang suaranya sangat melengking, membuat kami yang berada di mobil sontak kaget. Kulihat Intan memejamkan matanya sambil terus bersenandung. Kami yang keheranan lalu coba menyadarkannya, karena kupikir mungkin Intan sedang melindur. Kami tepuk bahunya. Tan, sadar Tan. Lampu tengah mobil kami nyalakan, dan Intan pun tersadar, lalu membuka matanya perlahan dan melihat melirik ke arah kami satu persatu. Tan, woi, kamu kenapa nyanyi kayak gitu? Begitu tanyaku. Lalu Intan menjawab, "Iya, pengen aja. Tadi saya mimpi nyinden di pewayangan." "Hah?" Jawaban Intan yang tidak pasti itu membuat kami semua merinding. Sudahlah, mungkin Intan hanya ngelindur. Mimpi sedang menyinden, dan tiba-tiba dia nyanyi. Tak berapa lama, kami pun sampai di rumah Ismi. Begitu datang, kami disambut keluarga Ismi yang tinggal di sana. Mereka menyuruh kami masuk. Ibu Ismi yang sudah mengenal kami dari kecil sudah menyiapkan makan malam. Dia bilang, pasti kami lapar, sudah perjalanan jauh, dan meminta kami untuk makan dulu. Begitu kira-kira katanya sambil menggiring kami masuk ke ruang makan. Kami semua berkumpul di ruang makan. Rumah Ismi ini khas sekali nuansa jadul. Rumah-rumah lama zaman Belanda yang masih ditinggali dengan tata ruang yang khas. Mat, cuci tangan yuk ke belakang. Begitu kataku pada Rahmat. Aku dan Rahmat pun menuju ke arah dapur dan toilet yang dari ruang makan pun sudah terlihat. Saat aku dan Rahmat sampai di belakang, dan ketika aku sedang mencuci tangan, tiba-tiba tercium kembali bau bunga melati lewat di depan hidungku. Mat, kecium lagi nih bau kembang melati. Kamu gak nyium baunya? Rahmat jelas-jelas di sampingku, tapi dia tidak mencium bau apa-apa. Padahal itu jelas sekali baunya bau bunga melati. Temanku Rahmat malah bilang dia menciumnya bau sambal terasi dan ikan asin. Aneh. Di sana aku sudah mulai berpikir, ada yang tidak beres. Bisa-bisanya cuma aku yang mencium bau bunga melati itu sampai 2 kali. Selesai makan dan mengobrol, kami pun memutuskan untuk istirahat. Bersiap untuk besok kita akan jalan-jalan.
Aku tidur bersama Agus dan Rahmat. Dan teman perempuanku itu tidur di kamar yang berbeda, di lantai atas. Setelah kami tertidur cukup lelap, entah jam berapa dan berapa lama kami tertidur, sekitar jam 1 pagi, aku terbangun. Lagi-lagi, aku terbangun karena mencium bau bunga melati yang sangat pekat di hidungku. Seakan bau bunga melati itu mencolek hidungku dan memaksaku untuk terbangun. Jujur ketika itu aku sudah mulai ketakutan. Bau bunga melati ini seakan-akan hanya mengikutiku. Entah akan ada apa yang jelas. Ini pasti tidak baik. Aku pun bangkit dari tempat tidur dan terduduk kebingungan. Bau bunga melati itu hanya lewat dan kini tidak tercium lagi. Sampai dari kamar atas terdengar sangat jelas ada seseorang yang bersenandung. Itu suara Intan. Ku tengok temanku yang lain sedang tertidur pulas. Penasaran, aku pun keluar dari kamar menuju kamar temanku yang berada di lantai atas. Masih terdengar jelas Intan sedang menyinden sebuah tembang Sunda yang kalau tidak salah adalah Bambung Hideng. Semakin lama, semakin dekat, suaranya semakin melengking. Jelas, nyanyian itu berasal dari balik pintu. Sampai di depan pintu, aku ketuk pintunya. Tan? Intan? Dan nyanyian itu pun berhenti. Tan? Dan dari dalam kamar terdengar suara Intan. Masuk aja, gak dikunci. Aku pun lalu membuka pintunya. Dan begitu ku buka pintunya, astaga, aku meloncat kaget melihat apa yang ada di balik pintu itu. Terlihat Intan sedang berdiri menari dengan gemulai. Seorang penari yang sudah sangat lihai. Dan duduk di depannya Ismi dan Rianti. Duduk melihat Intan yang menari. Ya Tuhan, kalau diibaratkan Intan sang penari dan Ismi juga Rianti seakan duduk menyembah penari itu. Kontan aku langsung menarik pacarku Rianti. Dan ketika ku tarik, astaga, kulihat wajah pacarku itu pucat. Matanya putih semua dan wajahnya menengadah ke atas. Kondisinya sudah tidak sadar seperti kesurupan. Badannya sangat dingin. Aku coba tepuk-tepuk pipinya menyadarkannya
sambil terus memanggil namanya agar dia sadar. Sebisa mungkin ku berdoa dalam hati. Sadar, yang sadar. Dan ketika itu, kulihat Intan yang sedang menari itu mendekatkan wajahnya padaku. Dan dia berkata, "Wawanianan siang ngaganggu acara aing." Dan yang terdengar itu bukan suara Intan saja, ada suara lain. Seperti suara wanita yang sangat tua dan menakutkan. Karena kaget aku langsung berteriak minta tolong. Entah ada yang dengar atau tidak, yang jelas dari sana kepalaku sudah mulai pusing. Dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, kondisinya sudah subuh. Dan di sekelilingku sudah ada teman-temanku. Rianti terlihat menangis sambil megang tanganku. Aku bertanya pada yang lain, bagaimana keadaan Intan? Lalu ketika aku dengar jawabannya, aku kaget setengah mati. Karena ternyata Intan masih ada di Bandung dan tidak pernah ikut dengan kami. Dan kita sama sekali tidak ada yang sadar kalau yang kita bawa itu bukan Intan. Yang kuingat memang Intan datang paling belakangan, sendirian jalan kaki. Dan dia tidak membawa apa-apa. Sampai akhirnya Intan berhasil menghubungi kami dan bilang bahwa kenapa dia ditinggalkan. Dia coba menghubungi semua nomor kami tapi tidak ada yang aktif. Sibuk semuanya. Padahal handphone kita normal seperti biasanya. Dan ketika sadar, sosok Intan yang menari itu sudah hilang. Tidak ada lagi. Rianti dan Ismi pun ketika tersadar menangis sejadi-jadinya, ketakutan. Sebuah pengalaman yang tidak masuk akal, namun benar-benar kualami.